Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya tentang bagaimana mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kita bahas screen share. Nah, baik. Teman-teman semuanya, sebagaimana kita telah bahas di materi sebelumnya tentang Komisi Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian garda terdepan dalam penegakan HAM di Indonesia. Selain itu juga ada namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Jadi ini sebetulnya tidak lepas dari tuntutan dunia internasional tentang perlindungan anak ya dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Nah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ya, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Ini merupakan dasar bahwa pentingnya perlindungan anak di Indonesia itu tidak lepas juga pengaruh dari politik internasional ya. Pada saat itu dalam Covenant of the Right of Child, jadi konvensi tentang hak anak, itu hampir seluruh anggota PBB menyetujui kecuali ini Amerika ya, kecuali Amerika. Nah, maka tidak dan Somalia ya, maka tidak mengherankan apabila Indonesia juga meratifikasi ya hak-hak anak ini sekaligus jadi menegaskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Latar belakang tentu kalau di Indonesia kita lihat sampai saat ini ya, jadi seperti korban trafficking, perkawinan di bawah anak, busung lapar, putus sekolah, bahkan ada konflik senjata ya di child soldier namanya itu, gitu. Itu kayak sebagaimana di Aceh dulu pada saat rame-ramenya ya. Nah, bahkan sampai saat ini kita lihat bahwa anak ini selalu menjadi isu yang hangat ya. Akhir-akhir ini berkelindan dengan isu perempuan, contoh pemerkosaan, KDRT, dan lain sebagainya. Maka sangat relevan sekali ini undang-undang ini, termasuk mungkin kita ya terlambat ya, membentuk sebuah undang-undang khusus tentang perlindungan anak begitu ya. Dulu ya tercecer ya tentang perlindungan anak di KUHP, di KUH Perdata, di beberapa undang-undang yang memang sudah ada sebetulnya melindungi hak-hak anak, termasuk dalam sistem peradilan anak. Nah, baik. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini mempunyai tugas pertama melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, kemudian mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas-tugas ini teman-teman harus paham sekali ya, karena bisa jadi teman-teman mahasiswa justru melakukan magang atau melakukan implementasi bakat minat, itu bisa saja ada yang di KPAI, tidak menutup kemungkinan. Nah, maka karena mereka bergerak dalam di bawah undang-undang, dan ini bagian daripada tugas teman-teman ya, khususnya berkaitan dengan pidana ya, sesuai dengan jurusannya. Nah, pertama adalah melakukan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak. Nah, sebagaimana saya katakan bahwa meskipun undang-undang tentang perlindungan anak itu sudah ada ya,
Jadi tetap saja banyak aturan yang di luar undang-undang tersebut terkait dengan anak. Begitu. Contoh seperti tadi mekanisme peradilan anak dalam undang-undang KDRT ada. Nah ini semua berkaitan dengan anak. Tentu regulasi lainnya sangat banyak, termasuk dalam regulasi tentang pemenuhan hak pendidikan anak, undang-undang difabel, itu semua ada ya. Maka ini KPAI bertugas untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tentang anak. Kemudian mengumpulkan data dan informasi. Komisi ini juga memetakan ya tentang anak-anak di Indonesia berkaitan dengan kebutuhan dasar, kemudian pertumbuhan, sampai kepada yang paling penting tentunya berkaitan dengan hak-hak anak. Ya, tadi kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, kekerasan, kasus-kasus diskriminasi, dan lain halnya, ya. Sampai kepada pendidikan, kesejahteraan, dan hal lain yang berkaitan dengan anak. Nah, kemudian menerima pengaduan masyarakat. Ini yang menjadi ruang ketika teman-teman menemukan berbagai pelanggaran terhadap hak anak, ya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana ya, yang kalian memang konsen di sana. Gitu. Ini bisa kita konsultasi atau mengadukan hal tersebut kepada KPAI. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh KPAI? Tentu dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi, akan memberikan sebuah pendampingan, memberikan sebuah pelayanan yang dapat membantu masyarakat ya dalam mencari keadilan. Kemudian melakukan penelahan, pemantauan, evaluasi. Nah, penelahan, pemantauan, dan evaluasi ini biasanya ada penanggung jawab khusus tentang data-data yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Ya. Kemudian dievaluasi dan diberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Nah, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak. Pengawasan penyelenggara perlindungan anak seperti lembaga perlindungan saksi dan korban bisa. KPAI juga bertanggung jawab pusat itu kepada KPAI di daerah. Contoh ini merupakan bagian daripada pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Itu kan biasanya kalau anak korban itu akan didampingi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Ini menjadi bagian daripada lembaga yang bisa diawasi, termasuk ya banyak yang NGO juga yang memang melakukan kerja-kerja sosial dalam perlindungan anak. Ini pasti akan bekerja sama juga dengan KPAI. Nah, mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak sendiri didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap remeh juga terkait dengan analisa rekomendasi dari KPAI ini. Ya sebagai leading sektor ya terkait dengan perlindungan anak, tentu harus diterima oleh berbagai instansi, stakeholder, serta pihak-pihak terkait yang memang berkomitmen dan harus berkomitmen terhadap perlindungan anak. KPAI terdiri dari 9 orang, 1 orang ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 5 anggota. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan. Baik, itu ya tentang perlindungan anak. Nah, bagi teman-teman yang memang senang terhadap anak, begitu kan, memang konsen dalam hal ini,
Ini sangat penting sekali untuk menguasai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Untuk selanjutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain anak, yang rentan terhadap diskriminasi, intimidasi, kesewenang-wenangan itu adalah perempuan. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini atau sering disebut dengan Komnas Perempuan itu merupakan institusi hak asasi manusia dibentuk oleh negara merespon isu-isu hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Ini semakin penting ya untuk menjadi partner dari teman-teman semuanya di saat kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya banyak menimpa perempuan. Ini sebagai penguat ataupun sebagai instrumen bagi teman-teman ketika berargumen tentang pentingnya perlindungan perempuan. Komnas Perempuan ini ya didirikan pada tahun 1998 yang diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Jadi kerjanya Komnas Perempuan itu bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia. Jadi mengembangkan kondisi yang kondusif, tugas Komisi Nasional tidak hanya menerima aduan atau mendampingi atau memberikan pembelaan. Lebih dari itu adalah harus disosialisasikan, harus diberdayakan masyarakat khususnya berkaitan dengan kesadaran mereka tentang pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kalau penegakan kan perlindungan dan sebagainya itu lebih pada penanggulangan. Meskipun penanggulangan sendiri sebetulnya tidak harus melulu menggunakan instrumen hukum, tapi juga bagian dari langkah preventif dengan menggali kesadaran masyarakat ya. Jadi termasuk diantaranya adalah kepahaman kita tentang kesetaraan gender, begitu ya. Bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada beda dalam hal strata sosial, dalam hal pembagian tugas. Jadi tidak ada diskriminasi. Bahwa memang ada perbedaan dasar ya antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya merupakan hal yang kodrati ya. Jadi harus dibedakan mana fungsi sosial, mana gender, mana status kelamin. Ini harus dibedakan gitu. Sehingga kita memahami bahwa fungsi gender perempuan dan laki-laki itu sama begitu ya. Yang membedakan adalah hak kodratinya saja. Nah, kemudian peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini jelas sekali ya, bahwa pencegahan itu tidak melulu berkaitan juga dengan kesadaran masyarakat, tapi juga berkaitan dengan political will dari pemerintah. Umpama pemerintahnya itu tidak ada political will, bahkan mungkin masih terpapar paham patriarki, ya ini akan sangat susah ya. Harus ada kesadaran dan dibarengi dengan kebijakan, karena tanpa ada kebijakan penanggulangan ataupun pencegahan tidak akan efektif kekerasan terhadap perempuan. Maka sekarang yang lagi booming tentang Permendikbud ya, bagaimana kekerasan seksual di kampus, contohnya bagaimana pencegahan kekerasan seksual di kampus. Di kampus-kampus negeri sekarang sudah, di kampus agama juga sudah ya lewat peraturan menteri ya terkait pembentukan lembaga, bukan pembentukan pengaduan dan mediasi serta hal lain yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan di PSDA ya, Pusat Studi Anak dan Gender.
Nah, kemudian didasarkan pada Perpres nomor 65 tahun 2005, tugas yang dijalankan oleh Komnas HAM meliputi penyebarluasan pemahaman, jelas. Jadi ada sosialisasi dan sebagainya. Karena komisi ini bertugas tidak hanya menjadi lembaga pemerintah yang harus berpihak pada negara, tapi dia sebagai lembaga yang independen begitu ya, sehingga menjadi penyeimbang dari pemerintah tentang bagaimana perlindungan terhadap perempuan. Penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional. Penelitian, pemantauan, rekomendasi ini memang dilakukan oleh komisi-komisi sebagai leading sector untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait, kepada instansi pemerintah ataupun masyarakat yang memang diharuskan peduli terhadap perlindungan perempuan. Nah, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KKP) kekerasan terhadap perempuan 1993 itu dikatakan bahwa setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Nah, ini dasar perlindungan perempuan. Jadi jangan sampai terjadi kepada perempuan. Yang dimaksud dari kekerasan terhadap perempuan itu apabila ada perbuatan ya yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, karena didasarkan karena perbedaan jenis kelamin berakibat ya kepada adanya kesengsaraan. Ini di sini ada berakibat atau mungkin berakibat. Jadi hati-hati kalau sudah bermain dengan bukan bermain. Hati-hati ketika kita sudah membahas tentang kekerasan terhadap perempuan karena bisa berakibat atau mungkin berakibat. Intinya bisa langsung atau tidak langsung. Ya. Di mana itu akan memberikan kesengsaraan dan penderitaan. Tidak hanya masalah fisik saja ya kalau kesengsaraan penderitaan. Harus digarisbawahi. Ya. Secara fisik sudah jelas, biasanya kekerasan dalam tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi dilakukan oleh kelompok-kelompok contoh yang memang tidak sepakat dengan persamaan ya antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan kelamin ini ya. Ini maksudnya untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut didasarkan pada sentimen karena perbedaan kelamin. Kalau tidak berdasarkan pada perbedaan kelamin ya bisa saja itu bagian daripada tindak pidana umum ya. Ya secara fisik, secara seksual. Nah, ketika berbicara seksual maka tidak melulu itu berkaitan dengan alat seksual gitu. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya seperti erotis atau hal yang memang pada ujungnya akan berkaitan dengan seksual ya, atau nafsu seksual begitu. Tapi bukan berarti harus melulu berkaitan dengan alat kelamin, tidak juga begitu. Nah, di sini juga ditekankan tidak hanya fisik tapi juga psikologis. Berarti psikologis ini apabila melakukan contoh seperti ujaran, penghinaan, atau perbuatan lain yang dapat menyengsarakan. Di antaranya bisa jadi ketika terjadi sebuah perselingkuhan ataupun terjadi sebuah
rencana-rencana yang memang pada akhirnya menekan secara psikologis kepada perempuan, begitu. Itu bagian daripada unsur ya kekerasan terhadap perempuan, bully atau ya rencana-rencana atau hal-hal yang memang sengaja menjadikan perempuan sebagai objek ya. Nah ini kan sebetulnya khususnya kalau dalam berpasangan itu jelas ya dalam Al-Quran dibahas bahwa kalau kalian tidak suka bagi kaum laki-laki terhadap perempuan maka ceraikanlah. Contoh. Jadi intinya tidak boleh kalian menggantungkan nasib perempuan hanya untuk sekedar menyakiti perempuan. Ini kan jelas bahwa dalam skema kekerasan terhadap perempuan tidak hanya masalah fisik tapi juga psikis. Nah, termasuk ancaman perbuatan tertentu. Jadi tadi ya, tidak hanya langsung perbuatannya, ancaman pun itu sudah masuk dalam rumusan pasal kekerasan terhadap perempuan. Pemaksaan, perampasan kemerdekaan, contoh murung perempuan harus di rumah terus, itu namanya perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Baik yang terjadi pada masyarakat umum maupun kehidupan pribadi. Karena terkadang dimunculkan kehidupan pribadi ini untuk menjawab masalah tadi kehidupan dalam rumah tangga. Biasanya masih diasumsikan bahwa istri adalah milik suami, mau diapain aja sah-sah saja. Nah ini kan pribadi, tapi sebetulnya tetap harus masuk hukum ke dalamnya sebagai bagian upaya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Nah, seperti yang terjadi banyak di kita saat ini bahwa perempuan akan sangat susah untuk melaporkan ya suami atau keluarga yang memang dia bergantung kepadanya. Nah, ini kan berkaitan dengan kehidupan pribadi begitu. Nah, hukum sudah masuk ke dalam ranah tersebut sebetulnya. Sehingga kita harus berperan aktif ya dalam mengupayakan hak-hak perempuan. Nah, selanjutnya adalah Komisi Ombudsman Nasional. Jadi Komisi Ombudsman Nasional sebetulnya sih ini atau konnya Ombudsman ini, nah Fakultas Syariah kemarin sudah MOU dan kerjasama dengan Ombudsman ya. Dia sebetulnya tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, tugasnya tidak begitu. Ombudsman ini sebetulnya lebih didasarkan pada kelahirannya, lebih didasarkan pada semangat reformasi bertujuan menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melakukan reformasi birokrasi yang telah mandek selama berpuluh-puluh tahun. Intinya, bagaimana Ombudsman ini bertugas ya, bagaimana birokrasi di Indonesia itu berjalan sesuai dengan relnya. Dia yang kan mengawasi. Ya. Nah, tapi yang harus kamu pahami bahwa ketika berbicara good government, itu di antara unsur paling penting adalah hak asasi manusia, begitu. Karena ketika terjadi kesewenang-wenangan penguasa itu, di mana tentu itu berkaitan dengan mekanisme pemerintahan yang baik, yang menjadi tugas dari Komisi Ombudsman Nasional ini, itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang perlu kamu ketahui bahwa sejarah ombudsman atau pengawas dari birokrasi ini sebetulnya dimulai justru dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atau mau dikatakan sebagai ya warisan dari peradaban Islam ya.
yaitu didirikannya dalam pasif, seorang yang menerima keluhan dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi kerja-kerja ombudsman itu di sini menciptakan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, ini kan tentu hal utama karena dulu dan mungkin sampai sekarang birokrasi itu menjadi kacau, malprosedur itu gara-gara ya korupsi dan nepotisme itu. Kedua, meningkatkan perlindungan hak masyarakat, memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik. Intinya adalah bagaimana birokrasi itu bekerja optimal dalam pelayanan kepada masyarakat, dan di antara unsur paling penting adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia. Nah, ini kenapa ombudsman itu masuk bagian dalam komisi yang dapat menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, begitu. Nah, subkomisinya itu ada komisi klarifikasi, monitoring, dan pemeriksaan. Kemudian ada subkomisi penyuluhan dan pendidikan, subkomisi pencegahan, dan subkomisi khusus. Nah, itu adalah ombudsman ya. Nah, ini sebetulnya itu tujuan itu dari ombudsman bisa dilakukan berbagai cara ya. Contoh melakukan sosialisasi dan diseminasi pemahaman mengenai lembaga, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah, melakukan langkah-langkah untuk lanjuti laporan. Nah, jadi ini yang memang kelemahan dari ombudsman. Jadi adanya ombudsman itu ya hanya melakukan mediasi ataupun akhirnya adalah rekomendasi begitu ya. Bahwa dari rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti di pengadilan, contohnya bisa saja di pengadilan tata usaha negara, dan bisa jadi begitu. Maksudnya kasus-kasus tertentu dalam hal maladministrasi itu bisa diselesaikan dalam bentuk mediasi ataupun dibawa ke pengadilan. Kemudian ternyata di antara tugasnya lain adalah mempersiapkan konsep rancangan undang-undang tentang ombudsman nasional ya. Nah, jadi sebetulnya itu di kita ini belum semua daerah ya yang memiliki ombudsman. Jadi ombudsman pusat itu hanya dibantu ombudsman daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Kalimantan Tengah, ya, kemudian Jawa Timur, ya, kemudian Kabupaten Asahan, kemudian Pangkal Pinang. Nah, ini belum semua Indonesia ada ombudsman yang sebetulnya penting juga ya untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah yang di dalamnya tentu berkaitan juga dengan perlindungan hak asasi manusia begitu ya yang ada di daerah-daerah. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.